Sebelum kita mulai ibadah kita masuk ke saat terlebih. Amin. Kemudian Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 12 ayat 1 ayat 3 kita sama-sama berdiri.
Marilah hukum Taurat yang diambil dari kitab Galatia 6 ayatnya yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah Tuhan, mari kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 26 ayat yang pertama dan yang kedua. Siapakah yang akan membuat orang-orang ke dalam Allah? Allah yang akan membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, Yesus yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela kita. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami. Kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, kurniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Semangat silakan duduk kembali. Kita kembali menuju Tuhan dari Injil Jumat nomor 446 ayat yang pertama dan yang ketiga. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita hari Minggu ini diambil dari kitab Perjanjian Baru kitab Lukas 14 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Kita baca secara bergantian. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali banyak orang berdiri mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling ia berkata kepada mereka, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid-muridku. Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Atau zamanakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita kembali memuji Tuhan dari Kitab Jemaat nomor 282, ayatnya yang kedua dan yang keempat. Minggu ini dengan topik semua nyata di hadapan Tuhan. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Trinitatis yang artinya Ketritunggalan Allah. Yang kedua, statistik baptisan. Pada hari Minggu tanggal 18 September tahun 2022 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak. Kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus agar mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan anggota jemaat HKBP Makassar agar membawa surat keterangan dari gereja asalnya.
Konseling baptisan kudus dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 September tahun 2022 pukul 16.00 WIB. Tuhan Yesus memberkati semua keluarga. 3 Dewan Koinonia, 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia, ke-6 Kesekretariatan. A. Persembahan. 1. Pada hari ini Minggu tanggal 4 September tahun 2022 kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Dies Natalis 74 STP Tinggi Makassar. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 11 September tahun 2022 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pengembangan ibadah dan musik HKBP Pusat. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. B. Program kerja harian dan anggaran tahun 2022. Sesuai program kerja harian tentang pilihan bulanan, dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulannya pilihan bulanan dan dimohon untuk mengisi di kartu pilihan bulanan yang sudah disediakan melalui ketua wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Ketujuh, pelayanan. A. Ibadah. Kebaktian wilayah. Wilayah Korintus hari Selasa tanggal 6 September tahun 2022 di rumah keluarga Amang M. Sinaga ST Siktua L. Guru Kota Barat bertempat di gedung sekolah minggu. Di wilayah Roma hari Rabu tanggal 7 September tahun 2022 di rumah keluarga Nyonya EJ Sitorus C. Guru Panjaitan Jalan Cendrawasih 4 nomor 22. Hari Rabu tanggal 7 September tahun 2022 di rumah keluarga AC Debata Raja RA Boru Situmeang yang alamat Aspol Antang Blok E nomor 15. Acara ibadah masuk pukul 19.30 WIB. 8. Pengumuman. 1. Wajib mematuhi protokol kesehatan. 2. Pelantikan pengurus NHKBP berganti antar waktu. Pada hari ini Minggu tanggal 4 September tahun 2022, setelah persembahan kedua, gereja kita akan melaksanakan pelantikan ketua dan bendahara NHKBP pengganti antar waktu. Adapun ketua dan bendahara yang akan dilantik adalah sebagai berikut. Ketua Daniel RP Silaban, bendahara Rauli Pratiwi Boru Damanik. Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, perbaikan plafon gereja bahasa Batak. Pada hari Minggu tanggal 11 September tahun 2022 yang akan datang, setelah ibadah Minggu akan diadakan pertemuan Pakalado, seksi pembangunan dan jemaat untuk membicarakan rencana perbaikan plafon gereja bahasa Batak. Dimohon kehadiran semua jemaat untuk dapat mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. 4. Dr. Ripe perbaikan atap dan plafon gereja Bolon. Sesuai hasil rapat Pakalado tanggal 9 Juli tahun 2022, hal dana untuk perbaikan atap dan plafon gereja bahasa Batak memerlukan biaya 350 juta rupiah. Dan dana yang akan dicapai untuk perbaikan tersebut direncanakan dicari melalui 3 sumber, yaitu Dr. Ripe jemaat, sumbangan eksternal, dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung perbaikan atap dan plafon gereja tersebut. Adapun Dr. Ripe yang disepakati Pakalado adalah minimal Rp500.000 per keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. 5. Undangan rapat panitia tahun kesehatan HKBP Makassar. Pada hari Senin tanggal 5 September tahun 2022, Ketua Umum Panitia Tahun Kesehatan HKBP Makassar mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 19.00 WIB bertempat di gedung sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit
Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Bor Simanjuntak, Nyonya Ketua B. Banjarnahor JG Boru Manulong, Parulian Boru Pasaribu, Nyonya CJ Sipayung E. Boru Nabidukulu, Situa Pranus M. Sinaga MBA, Nyonya Situa G. Manurung M. Boru Sinurat, Situa PRM Sinaga, AH Manurung, Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu, Nyonya T. Sitanggang N. Boru Kuta Barat, Nyonya Situa K. Buntung CH Boru Pardede, Nyonya MP Silitoma F. Boru Samosir, Nyonya Situa Saragi N. Boru Panjaitan, Nyonya Situa G. Simatupang D. Boru Seredar, Insinyur N. Simatupang, Nyonya R. Simanjuntak R. Boru Sinurat, Nyonya OHT Aritonang Api Boru Huta Barat, Gilbert Nugraha Silaban, Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan, Nyonya PP Sidahingi H. Boru Silaban, Saat Napitupulu, Nyonya V. Silaban R. Boru Papahan, Valeria Gracela Renata Boru Sinaga. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 5 sampai dengan 11 September tahun 2022, ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 13 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang, ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang ke-9, keuangan dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian warta untuk kita minggu ini, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita kembali mengucapkan Tuhan sekaligus mengucapkan persembahan kita. Dan itu Tuhan mengucapkan ayat yang seterusnya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan buat kita minggu ini yang tertulis dari kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 139 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya buat kita boleh mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang memiliki privasi masing-masing, memiliki rahasia pribadi yang tidak perlu diketahui orang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga tidak jarang kita menghidupi, memiliki, menyimpan rahasia. Kita memiliki PIN, kita memiliki kata sandi, kunci, kamar pribadi. Tentu itu semua adalah perlindungan untuk menjaga privasi kita masing-masing, supaya tidak perlu diketahui oleh orang lain. Kita perlu untuk melindungi privasi kita. Ada rahasia-rahasia yang tidak perlu orang lain ketahui. Tetapi di dalam hati kita ini, di hadapan Tuhan tidak ada privasi yang tersembunyi. Tuhan mau katakan semuanya terang benderang. Tuhan melihat, Tuhan mengetahui, tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Maka tidak berlaku privasi di hadapan Tuhan. Semuanya tahu. Allah melihat, Allah mengetahui. Entah itu dosa yang kita lakukan, apakah itu adalah harapan kita, entah itu adalah doa kita, apakah itu cita-cita kita, apapun itu pergumulan kita, semua Tuhan ketahui. Maka tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Maka ini yang disampaikan oleh pemazmur di sini. Dia mau mengungkapkan bagaimana kemahatauan Tuhan. Terlalu ajaib kemahatauan Tuhan di dalam kehidupan. Betapa begitu sangat sempurnanya, terlalu tinggi sehingga akal dan pikiran kita pun tidak sanggup untuk memahami bagaimana kemahatauan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Maka ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat berdasarkan Mazmur 139 ini bagaimana kemahatauan itu. Kemahatauan Tuhan itu di dalam kehidupan kita ini. Yang pertama dikatakan di sini adalah Tuhan menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan mengenal aku. Jika kita manusia, jangankan mengenal orang lain, mengenal diri sendiri pun belum tentu kita sempurna. Belum tentu kita sempurna mengenal diri kita sendiri. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan jauh lebih mengenal kita daripada diri kita sendiri mengenal diri kita. Sebagaimana dikatakan pemazmur di situ tadi, Tuhan mengenal aku. Artinya di situ adalah pengenalan pribadi. Setiap pribadi Tuhan kenal. Tuhan
Tuhan mengenal setiap pribadi-pribadi. Maka Tuhan tidak mengenal hanya dari jauh, tetapi Tuhan mengenal secara pribadi-pribadi. Kemudian dikatakan di ayat 2 di situ, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengetahui, Tuhan mengetahui kita duduk atau berdiri. Duduk dan berdiri itu adalah kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Kegiatan sehari-hari yang kita lakukan secara berulang-ulang. Pernahkah kita menghitung berapa kali kita duduk, berapa kali kita berdiri, berapa kali kita mengulang-ulang duduk dan berdiri setiap hari? Pernahkah kita menghitung itu? Berapa kali kita di dalam satu hari melakukan aktivitas duduk dan berdiri? Mungkin kita tidak pernah menghitungnya karena kita menganggap itu tidak penting buat kita untuk menghitung itu berapa kali. Tetapi dalam hal ini dikatakan Tuhan mengetahuinya. Dari gestur tubuh kita saja Tuhan sudah jauh lebih mengenal kita. Dari hal yang menurut kita itu tidak penting untuk kita ketahui. Mau berapa kali kita berdiri, mau berapa kali kita duduk itu tidak penting bagi kita. Tetapi bagi Tuhan itu penting. Bahkan itu Tuhan tahu juga caranya. Bahkan hal-hal yang tidak penting untuk kita ketahui Tuhan ketahui. Begitu mau disampaikan kepada kita bagaimana kepedulian Tuhan kepada kita. Betapa pedulinya Tuhan sama kita. Dari hal yang tidak kita pedulikan, Tuhan peduli untuk ketahui itu. Ini sama seperti yang Tuhan Yesus katakan juga. Kalau Tuhan Yesus katakan bahkan rambut di kepalamu pun terhitung olehnya, terhitung semuanya. Sebenarnya siapa kita yang bisa menghitung rambut di kepala kita? Bahkan mungkin tidak ada pentingnya bagi kita. Buat apa kepala kita untuk tahu berapa jumlah rambut di kepala kita? Tetapi Tuhan Yesus katakan, Tuhan juga tahu berapa jumlah rambut di kepala kita. Walaupun itu tidak penting bagi kita untuk kita ketahui berapa itu jumlahnya, tetapi Tuhan mengetahui berapa jumlahnya. Apa yang mau disampaikan kepada kita di situ bahwa memang demikianlah pedulinya Tuhan kepada kita. Dari hal-hal yang sepele, dari hal-hal yang tidak penting untuk kita ketahui, Tuhan itu ketahui. Tuhan mengetahui semuanya hal-hal yang terdalam. Kemudian dikatakan lagi, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tidak hanya mengenal, tidak hanya mengetahui gestur tubuh kita, tetapi dia juga mengenal apa yang ada di dalam pikiran kita. Pikiran yang tersembunyi di dalam hati, pikiran yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain, tetapi Tuhan mengetahuinya. Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita bebas berekspresi. Mau ngapain kita, mau marah, mau senang, mau kita merencanakan sesuatu, mau kita mengharapkan sesuatu, mau kita berhayal. Hati dan pikiran adalah tempat yang luas, tempat yang bebas kita mau mengekspresikan apa saja di situ, tanpa perlu diketahui oleh orang lain. Tetapi Tuhan mengetahuinya. Tetapi kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Sekalipun kita bebas mau melakukan apa saja, kita bebas mau memikirkan apa saja di dalam hati dan pikiran kita ini, tetapi dikatakan Tuhan mengerti apa yang ada di dalam pikiran kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran. Silakan kita merencanakan apapun di dalam pikiran kita ini, tetapi Tuhan melihat, Tuhan mengetahuinya. Kemudian di ayat 3 dikatakan, engkau memeriksa aku berjalan dan berbaring. Berjalan dan berbaring. Artinya yang mau disampaikan kepada kita bahwa Tuhan mengetahui jalan-jalan hidup kita. Kita tidak bisa jauh lari dari Tuhan. Jalan-jalan di kehidupan kita, keputusan-keputusan yang kita ambil di dalam kehidupan kita, Tuhan tahu. Kemudian di ayat 4 dikatakan lagi, Tuhan mengetahui perkataan lidah kita, bahkan sebelum kita mengucapkan sesuatu, Tuhan mengetahui.
sebelum kita mengucapkan sesuatu, apa yang keluar dari mulut kita, Tuhan mengetahui. Kita manusia saja bisa lupa apa yang sudah kita ucapkan. Kita bisa lupa apa yang telah kita katakan dengan orang lain. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan memiliki memori yang tidak terbatas untuk merekam semua setiap ucapan kita. Tuhan memiliki memori yang jelas, memori yang tidak terbatas untuk mengetahui. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan, bahkan apa setiap kata yang kita ucapkan. Maka dari sini kita mau belajar, bijaklah di dalam mengucapkan setiap kata, sebab Tuhan merekam, Tuhan menyimpan setiap ucapan yang kita keluarkan. Tapi di lain hal juga kita juga harus ingat, dari sini juga kita ketahui bahwa ternyata doa yang kita sampaikan kepada Tuhan pasti akan didengarkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena setiap ucapan, setiap pikiran, setiap kata yang keluar dari mulut kita, Tuhan ketahui. Yang kedua, ibu bapak saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak hanya mengetahui, tetapi dikatakan kalau kita perhatikan di ayat 5 di situ, ternyata Dia juga adalah Allah yang Maha Ada. Dikatakan di ayat 5, Engkau mengurungku dari belakang, dari depan, dari atas. Tuhan mengurung kita. Dia ada di belakang kita, Dia ada di depan kita, Dia ada di atas kita. Mengurung yang dimaksud di sini tentu bukan pengertian yang negatif, seakan-akan Dia sedang membatasi kebebasan kita. Tetapi pemazmur di sini mau mengatakan kepada kita, dia mau bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Oh, ternyata kemana pemazmur pergi ke situ, Tuhan ada. Dan itulah yang mau disampaikan oleh pemazmur kepada kita, bahwa ternyata di setiap langkah kehidupan kita Tuhan selalu ada menyertai kehidupan. Penyertaan Tuhan selalu ada. Itu sebabnya Dia adalah Allah yang Maha Ada. Maka demikianlah kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Dia selalu ada di dalam perjalanan kehidupan kita. Di belakang kita Tuhan ada untuk menjaga kita. Ketika Tuhan menjaga kita dari belakang, maka tidak ada yang dapat membuat kita takut di dalam kehidupan. Kemudian dikatakan lagi Tuhan ada di depan kita untuk memimpin langkah-langkah hidup kita. Sebab pandangan kita terbatas untuk melihat apa yang ada di depan kita. Tetapi pemazmur katakan Tuhan ada di depan. Dia menjadi perintis jalan bagi kita. Dia ada di belakang untuk menjaga supaya kita tidak takut, supaya kita tidak khawatir. Di depan Dia ada supaya Dia merintis jalan bagi kita. Sebab mata kita, pandangan kita terbatas untuk melihat mana jalan yang akan kita tempuh. Dan dari atas ada tangan Tuhan yang memberkati. Maka Allah selalu menyertai perjalanan hidup. Dari belakang Dia ada, dari depan Dia ada, dari atas Dia ada. Dari belakang Dia menjagai, dari depan Dia mengarahkan hidup kita, dari atas Dia memberkati kehidupan kita. Maka di sini kita ketahui bahwa kita tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Kita tidak tahu seperti apa perjalanan di depan, tetapi Tuhan ada untuk menyertai kita. Dia selalu berkenan untuk menyertai kita supaya kita tidak khawatir, supaya kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Maka ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang ketiga yang mau disampaikan firman Tuhan, sebenarnya untuk apa pengetahuan yang seperti ini? Untuk apa kita ketahui? Untuk apa perlu kita mengetahui? Untuk apa firman Tuhan ini disuarakan kepada kita bahwa Tuhan itu Maha Ada, bahwa Tuhan itu
sangat-sangat tidak bergumulkan, yang selalu tidak doa-doakan kepada Tuhan. Masa Tuhan tidak peduli? Ini yang mau dimaksudkan oleh pemazmur di sini, supaya kita jangan khawatir di dalam kehidupan kita ini. Bahkan hal-hal yang kecil pun, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita pedulikan, Tuhan pedulikan. Apalagi hal-hal yang begitu kita pedulikan, kita pikirkan, yang selalu kita resahkan di dalam kehidupan kita ini. Masakan Tuhan tidak tahu? Artinya ibu bapak saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu jauh lebih mengenal siapa kita. Tuhan jauh lebih mengenal seperti apa kita, bagaimana kita di dalam kehidupan kita ini, daripada diri kita sendiri mengenal kita. Pengetahuan kita tentang diri kita sendiri itu tidak seberapa dibandingkan dengan pengetahuan Tuhan. Hanya permasalahannya hanyalah kita manusia terlalu cuek kepada Tuhan. Karena kita tidak peduli dengan kemahatauan Tuhan. Tuhan sudah begitu pedulinya dengan kita. Tuhan sudah begitu sangat-sangat memperhatikan kita. Tetapi kita sendiri jangankan peduli kepada Tuhan, terkadang peduli kepada diri sendiri pun tidak. Peduli kepada diri sendiri pun tidak. Peduli akan masa depan kita pun tidak. Peduli dengan kesehatan kita kadang kita tidak. Sementara Tuhan begitu peduli dengan kita. Dia tahu, Dia mengerti, Dia melihat kita, Dia memperhatikan kita, Dia melihat jalan-jalan kita. Mau kita duduk, mau kita berdiri, mau kita berbaring, mau kita berjalan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, semua Tuhan tahu. Untuk apa pengetahuan Tuhan itu? Untuk mengatakan Tuhan begitu peduli kepada kita. Tetapi terkadang kita manusia tidak peduli, cuek sama Tuhan. Kita tidak mau tahu bahwa Tuhan begitu pedulinya kepada kita. Kita hanya sibuk dengan keinginan akan dunia ini. Tuhan sudah begitu membuat rancangan yang baik. Tuhan menetapkan masa depan yang baik kepada kita. Tapi terkadang manusia begitu menjauh dari Tuhan. Kita menjauh dari Tuhan. Kita memilih jalan hidup yang tidak baik. Tuhan sudah merancangkan ini jalan yang terbaik bagi kita. Tapi terkadang manusia memilih jalan yang sendiri-sendiri. Dia tidak mau mengikut jalan Tuhan. Dia lebih memilih jalan dan pikirannya sendiri. Tentang bagaimana kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kepedulian Tuhan, penyertaan Tuhan, itu tidak perlu untuk kita ragukan lagi. Tidak ada yang perlu kita ragukan dari kasih Tuhan, kepedulian Tuhan, kebaikan Tuhan. Hanya tinggal bagaimana kita untuk mau menyambut. Maukah kita menyambut, mengimani kepedulian Tuhan itu dalam diri kita? Hanya itu. Hanya itu yang mau Tuhan katakan di sini. Aku tahu siapa kau. Aku tahu masa depanmu. Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Aku tahu apa yang mau kamu rencanakan. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Tetapi maukah engkau serahkan hidupmu kepada aku? Itu mau Tuhan katakan. Maukah engkau serahkan hidupmu supaya aku yang merancang, supaya aku yang mengatur, supaya aku yang menuntut. Tapi terkadang banyak orang tidak mau dituntut oleh Tuhan, tidak mau dibimbing oleh Tuhan. Dia hanya mengikuti keinginan Tuhan. Dia hanya mau menginginkan hanya apa yang di dalam hatinya. Dia hanya mau untuk dirancang oleh pikirannya sendiri, kekuatannya sendiri. Maka inilah firman yang mau disuarakan kepada kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan peduli kepada kita. Apa yang Tuhan tidak ketahui dari kita, hanya tinggal saja bagaimana kita mau untuk serahkan hidup kita. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami bersama-sama renungkan pada siang hari ini. Kami boleh bersyukuri atas kepedulian Tuhan.
Tuhan ketahui setiap kehidupan kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apa yang kami pikirkan, apa yang di dalam hati kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami harapkan, dan apa yang kami inginkan, Tuhan ketahui semuanya. Berkati kami Tuhan melalui firman-Mu saat ini, supaya kami boleh semakin menyerahkan hidup kami di dalam rancangan Tuhan. Bukan pikiran kami, bukan kehendak kami yang jadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan yang akan terjadi atas kehidupan kami ini. Kami percaya Tuhan tahu setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan tahu setiap apapun yang sedang kami pikirkan, yang kami kerjakan, apa yang kami rencanakan. Kami mau menyerahkan itu semuanya. Biarlah itu semuanya kami letakkan di atas kasih pengasihan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Supaya kami boleh bersyukur, bersuka cita, menjalani hari-hari kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul pada saat ini, berkati kami Tuhan. Tuntun, bimbing kami Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Ketika kami melakukan pekerjaan kami, berkati kami Tuhan, supaya apapun yang boleh kami kerjakan menjadi berkah atas kehidupan kami. Demikian juga kami boleh berdoa Tuhan pada saat ini kepada seluruh jemaat-Mu, dan jika pada saat ini Tuhan dalam kelemahan tubuh karena sakit, kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mampu dan sanggup memberikan kesembuhan. Jika Tuhan berkehendak memberikan kesembuhan, berkenan untuk memberikan, Tuhan sembuhkan jemaat yang dalam keadaan sakit. Pada saat ini juga Tuhan, kami boleh menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Jika dalam sukacita mereka di dalam ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran, Tuhan berikan mereka umur yang panjang. Tuhan selalu memberikan mereka hikmah untuk mengenal hari-hari yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka boleh bersyukur menyambut setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup yang panjang. Tuhan berkati segala rencana-rencana program di tengah-tengah gereja. Apapun yang boleh kami lakukan Tuhan di dalam satu minggu ini khususnya, biarlah Tuhan itu menjadi kemuliaan bagi nama. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 sampai kita mengumpulkan persembahan ke depan. Terima
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, selamat